Halo guys, welcome back to video sharing belajarku. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua sehat selalu. Amin. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar bareng, jangan lupa untuk subscribe this channel, like, and share this video, supaya semakin banyak teman-teman yang ikut belajar bareng. Dan aku infokan lagi ke teman-teman yang mungkin belum nonton videoku yang lainnya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa ebook belajar bahasa Inggris yang bisa di-download secara gratis. Nah, kalau teman-teman belum nonton chapter 3 yang part 1, sebaiknya teman-teman nonton itu dulu ya, karena di video ini kita akan bahas chapter 3 part 2. Jadi lanjutan dari yang bagian pertama. Nah, sekarang kita akan belajar bersama irregular singular verbs has, does, and goes. Jadi, kata kerja itu seperti yang teman-teman ketahui ya, kata kerja itu kan ada yang regular verbs, ada yang irregular. Jadi kalau irregular itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Biasanya disebut tidak beraturan itu karena ada perubahannya ya. Nah, kalau di sini yang dibahas itu yang singular verbs. Jadi masih dalam bentuk kata kerja bentuk pertama yang present, tapi ada perubahannya karena berbeda subjek. Kalau yang biasanya kita tahu, yang regular sama irregular, kalau regular kan beraturan ya. Biasanya beraturan itu antara verse 1, 2, dan 3, itu bentuknya ada tambahan ed. Misalnya kayak study, studied, studied. Nah, itu kan regular. Paint, painted, painted. Tapi kalau irregular itu biasanya antara verse 1, 2, dan 3 itu terjadi perubahan. Nah, misalnya kayak do, does, did. Itu kan berubah ya. Misalnya go, went, gone. Jadi verse 1, verse 2, verse 3-nya itu ada perubahannya. Nah, kalau yang di sini, yang irregular singular verbs ini, kita fokusnya tetap di bentuk pertama, tapi ada tambahan es-nya. S atau is ya. Nah, di sini contohnya adalah untuk kata kerja has, does, dan goes. Kalau bentuk base formnya atau bentuk kata kerja dasarnya itu kan have, do, sama go ya. Kita lihat dulu contohnya ya, teman-teman. I have a book. Nah, ini kan yang biasanya kita pakai kan have ya. Tapi kalau misalnya subjeknya diubah menjadi he, maka menjadi he has a book. Jadi bukan he have. Jadi untuk she, he, dan it, itu menggunakan has, bukan have. I do my work. Aku melakukan pekerjaanku. Tapi kalau subjeknya she, jadinya she does her work. Jadi bukan she do her work. Untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan does, bukan do. Contoh yang lain, they go to school. Mereka pergi ke sekolah. Tapi kalau misalnya subjeknya kita ganti menjadi she goes to school. Jadi untuk subjek she, he, dan it itu menggunakan goes, bukan go. Have, do, and go have irregular forms for third person singular. Jadi untuk kata kerja have, do, sama go itu ada bentuk irregularnya ya, atau yang tidak beraturan kalau misalnya subjeknya adalah third person singular. Yang dimaksud adalah she, he, dan it. Ini ya teman-teman. Jadi kalau have jadi has, do jadi does, go jadi goes. Note that final S is pronounced z ya in these verbs. Jadi kalau kita bilangnya bukan has tipis ya, tapi kayak huruf Z, jadi ada sedikit tebel-tebelnya dikit has, does, goes. Jadi bukan has tipis S, bukan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Bahwasannya kata kerja have, do, dan go itu ada bentuk tambahan SIS-nya. Kalau misalnya teman-teman pakai subjek she, he, dan it. Kalau Ayu Dewi itu pakai yang base form atau kata kerja dasarnya. Ya pakai have, pakai do, sama pakai go. Kalau Ayu Dewi subjeknya. Tapi kalau subjeknya he, she, it, kita harus pakai yang bentuk irregularnya. Semoga cukup jelas. Sampai di sini, sekarang kita akan langsung kerjakan latihan soalnya. Exercise 23. Di sini ada dua contoh ya. Contoh yang pertama skip, contoh yang kedua we always do our homework. Jadi kita diminta untuk melihat di sini kan ada kata kerjanya ya. Apakah have, go, do gitu ya. Nah, terus kita lihat subjeknya. Kita pakai yang have atau pakai yang has. Kita pakai yang go atau goes, kita pakai yang do atau does gitu ya.
Kita langsung kerjakan nomor 3. Yoko and Hamid. Kalau Yoko and Hamid itu kan subjeknya they ya. Jadi kalau they kita pakai have biasa. Terus number 4, Mrs. Chang. Kalau Mrs. dan dia hanya satu tunggal gitu ya, berarti kita harusnya pakai has. Andy itu kan juga tunggal ya, jadi pakai goes. Sarah itu juga tunggal, jadi pakai does. We, kalau we kan dia banyak ya, berarti kita pakai do. Roberto itu kan tunggal ya, he, jadi kita pakai goes. Goes downtown every weekend. He and his wife. Kalau he and his wife, ini kan sudah berubah menjadi they. Jadi kita pakainya go shopping. My friends, often my friends. Ini kan banyak teman-temannya. Berarti kita pakai play biasa tanpa s. Nah, cukup simpel ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ngerjakan latihan soal yang lainnya. Exercise 25. Looking at grammar. Complete the sentences with the words in parentheses. Use a simple present tense. Pay special attention to singular and plural and to the spelling of final s or es. Jadi di sini kita diminta untuk melihat kata kerja yang ada di dalam tanda kurung ya. Kemudian nanti kita akan menuliskan bentuk yang benar. Apakah dia pakai tunggal atau jamak? Harusnya pakai S atau ES atau enggak pakai gitu ya. Contohnya seperti di nomor 1. The students often ask questions in class. As-nya enggak pakai S karena students itu kan banyak. Jadi enggak perlu pakai S. Kalau misalnya studentnya hanya satu, tunggal, berarti kita harus pakai S. Bagaimana dengan nomor 2? Pablo itu kan tunggal ya. Jadi Pablo usually studies. Jadi kita pakai es. At the library every evening. Olga, kalau Olga itu kan berarti tunggal juga ya. She. Jadi kita pakai bites. Pakai S. Donna itu kan juga tunggal ya. Berarti kita pakai catches. Kata gantinya kan she. Jadi harus ada tambahan es. Sometimes I worry. Kalau I kan nggak perlu pakai S ya. I worry. Pakai verb satu biasa ya. Sometimes I worry about my grades at school. Sonia. Nah kalau Sonia itu kan dia tunggal she ya. Berarti never worries about her grades. She studies hard. Number 6, Miss Fernandez and Mr. Anderson. Ada 2 orang, berarti kan ini kalau pakai kata ganti, itu kan jadi they ya. Jadi di sini kita pakai verb 1 biasa, karena 2 orang, plural. At the local high school, Miss Fernandez. Nah, kalau ini baru kita pakai teaches math. Birds, ada banyak kan burungnya. Jadi fly biasa. They have wings. Kalau they ya pakai have ya. Number 8, a bird. Nah kalau burungnya hanya satu, ya kita pakai yang bentuk tunggalnya jadi flies. It has. Karena pakai it ya. Number 9, Emilio. Kalau Emilio kan berarti he ya. Berarti kita pakai always does. Emilio always does his homework. He never goes, pakai es juga ya, to bed until his homework is finished. Number 10, Mr. Cook. Berarti kan kalau Mr. Cook kan kata gantinya he, tunggal berarti ya. Always says hello to his neighbor. 11, the last one. Miss Chu, ini juga tunggal ya. Jadi always pays attention in class. She answers, karena she, jadi kita harus pakai S. She listens, ini juga harus pakai S. To the teacher. She asks, ini juga harus pakai S. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus melihat subjeknya dulu. Apakah subjeknya I, you, they, we, ataukah subjeknya itu he, she, it.
Jadi kalau I, you, Dewi, kita hanya pakai verb one karena kita lagi bahas simple present kan ini. Jadi hanya pakai verb one biasa atau base form ya, kata kerja dasar. Jadi hanya pakai verb satu. Tapi kalau misalnya kita ketemu sama subjeknya he, she, it, maka kita harus menambahkan s atau es tergantung dari kata kerjanya seperti apa. Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang kita mau coba kerjakan exercise 28 ya. Jadi teman-teman setelah belajar itu harus banyak berlatih. Jadi makanya di sini ada banyak sekali latihannya. Jadi di exercise 28 di sini kita akan menambahkan s atau es berdasarkan kalimat yang sudah ada. Nah, kita lihat di nomor 1. My friend Abdul lives in an apartment near school. Jadi harusnya ditambahkan s. Kenapa? Karena Abdul itu kan tunggal ya, he. Jadi harusnya lives. Makanya di sini ada tambahan s-nya. Nah, sekarang kita ke kalimat nomor 2. He walked to school almost every day. Jadi walk-nya ini harusnya pakai s ya, walks to school. Sometimes he catches a bus, especially if it's cold and rainy outside. Abdul shares. Jadi karena subjeknya Abdul nih, berarti kita harus pakai tambahan s atau es ya, tergantung kata kerjanya. Pablo come from Venezuela. Berarti Pablo itu comes. Ada S-nya. Abdul and Pablo go to the same school. Ini udah benar. Kenapa? Karena subjeknya kan ini Abdul and Pablo. Jadi kata gantinya they ya. Jadi kita nggak perlu tambahan S atau ES. They take English classes. Ini juga sama. Nggak perlu pakai S karena they. Abdul speak. Nah ini baru. Harusnya pakai speaks Arabic at his first language. And Pablo speaks pakai S, Spanish. They communicate, nggak perlu pakai S ya, karena they. Sometimes Abdul tries, pakai gini ya, harusnya gini. Nah, tries. To teach Pablo to speak a little Arabic, and Pablo gives Abdul Spanish lessons. They laugh a lot during the Arabic and Spanish lessons. Abdul enjoys his roommate, but he misses his family back in Saudi Arabia. Jadi kalau subjeknya Abdul atau Pablo aja tunggal ya, he, maka kita harus tambahkan SIS, tinggal dilihat dari kata kerjanya. Kalau misalnya subjeknya Ayu Dewi, jadi kita nggak perlu pakai SIS. Kita lanjut. Nah, sekarang kita lanjut di 3.7, like to, want to, and need to. Jadi kalau kita menggunakan kata kerja like, want, and need. Like itu suka ya. Want berarti ingin. Kalau need berarti butuh gitu ya. Kita lihat dulu contohnya ya. Verb plus infinitive. I like to travel. Aku suka jalan-jalan. It's fun. I want to travel. Aku ingin jalan-jalan. I have vacation time next month. I need to travel. Aku butuh, aku perlu gitu ya. For my job, I have no choice. Like, want, and need can be followed by an infinitive. Infinitive itu adalah to plus the base form of the verb. Need to is stronger than want to. Need to itu ya sesuai dengan artinya aja ya. Kalau need itu kan berarti ada kebutuhan, ada keperluan. Jadi lebih kuat daripada want to. Makanya sebaiknya kita mendahulukan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya sih teman-teman. The base form of a verb without s, ed, or ing. Jadi maksudnya base form yang di sini ya teman-teman. Seperti yang tadi aku sampaikan di bagian sebelumnya juga sih. Jadi base form itu adalah kata kerja dasar. Namanya kata kerja dasar itu dia tanpa ada tambahan apapun. Jadi benar-benar hanya pakai kata kerja itu aja. Hanya verb one-nya aja. Nggak pakai S, nggak pakai ed, nggak pakai ing gitu ya kalau di sini ya. Contohnya base form misalnya di sini come, help, answer, write. Example of infinitives: to come, to help, to answer, to write. The base form is also called the simple form of a verb. Jadi bentuk dasar dari kata kerja itu ya base form itulah verb one tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi di sini kalau kita pakai kata kerja like, want, dan need itu kita perlu menambahkan infinitive. To infinitive. Jadi
Ada yang menyebutnya to infinitive. Karena infinitive sendiri itu adalah verb one gitu ya. Jadi ditambahkan to. Makanya disebut to infinitive. To infinitive itu adalah to plus verb 1. Infinitive itu ya base form. Dengan kata lain seperti itu teman-teman. Jadi nggak bisa kita bilang I like travel. Itu salah. Jadi misalnya ini kita hilangkan to-nya ini ya teman-teman. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa bilang I like travel, I want travel, I need travel. Nah itu tidak bisa. Jadi kita harus pakai apa? To travel. I like to travel. I want to travel. I need to travel. Jadi to infinitive. To plus verb one. Ini infinitive. Atau kata kerja dasar base form. Ya inilah base form ya. Travel ini teman-teman. Semoga cukup jelas. Kita langsung coba latihan soalnya. Seperti yang ada di contoh nomor 1, Maya needs to study. Need-nya harus pakai S karena Maya itu kan tunggal ya. Tapi kalau di nomor 2, we want to go home. Nggak usah pakai S. Kenapa? Ya karena we itu plural banyak. Dan setelah want itu harus ada to-nya. We want to go. Number 3, Bill and I, itu kan berarti jamak juga ya. Bill and I like to eat sweets. Kita suka yang manis-manis. Nggak perlu pakai S juga, karena Bill and I kata gantinya kan we. You, ini kan juga tidak perlu pakai S ya. You need to speak. You need to speak more quietly. Mungkin terlalu ramai gitu ya. Jadi kita harus berbicara dengan lebih tenang. Nah, kalau she itu kan tunggal ya, jadi harus pakai S. She likes. Setelah itu harus pakai to. She likes to talk on the phone. Number 6, her friends. Kalau her friends, itu kan berarti temannya ada banyak ya, karena her friends. Like tanpa S, to text. They, ini juga plural banyak. Jadi nggak perlu pakai S. They need to save money. Last one, kalau he, kita harus pakai S ya teman-teman. He wants to travel. Nah, jadi ketika kita menggunakan need, want, dan like, jangan lupa tambahkan to infinitive. To plus verb 1. Jadi setelah to itu jangan ditambahkan apa-apa, bukan to goes, tidak bisa ya. Atau misalnya to eats, itu tidak boleh. Karena setelah to itu kita kembali ke base form teman-teman. Kembali ke bentuk dasarnya. Jadi tanpa ada tambahan apapun. Yang ada S-nya itu, yang need-nya ini mungkin ada S-nya. She likes itu yang ada S-nya. Tapi kalau to study, to go home, itu tidak bisa kita tambahkan S setelah to-nya gitu ya. Semoga cukup jelas. Sekarang kita lanjut. Complete each sentence with a word from the box. Jadi kita akan melengkapi berdasarkan kata yang sudah ada di dalam kotak ini. Nomor 1, kira-kira kita mau pakai apa teman-teman? Roberto, bla bla bla, a great cook. Berarti kita bisa pakai is ya. Roberto is a great cook. He, bla bla bla, try new recipes. Berarti kalau ada try di sini, kita bisa pakai likes to. He likes to. Pakai S ya, jadi harus pakai S kenapa? Ya karena he itu kan tunggal, jadi harus pakai S. Number 3, he likes to bla 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 friends to dinner. Kita sukanya apa? Mengundang ya, invite. Nah, inilah yang infinitif ya, jadi nggak boleh pakai S lagi. S-nya sudah ada di likes gitu. Number 4, after dinner, he needs to wash. Nah, ini base form ya, bentuk dasar dari kata kerja. Yang ada S-nya itu needs-nya ini teman-teman. The pots and his friends help him. Jadi tinggal satu ya, his friends like his food. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lanjut dengan 3.8 simple present tense negative.
Jadi kalau tadi kan kita belajar kalimatnya yang positif-positif aja ya. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bentuk negatifnya seperti apa? I do not drink coffee. You do not. We do not. They do not. Jadi kalau untuk subjek I, you, we, they do not ya. Jadi kita pakai do plus not. Kalau he, she, it kita pakai does not, does not, does not. Jadi semuanya pakai does plus not. I, you, we, they kalau misalnya dalam bentuk negatif itu tambahannya adalah do not plus main verb. Dan bentuk kata kerjanya itu ya verb 1. Balik lagi ke base verb ya teman-teman. Kalau he, she, dan it itu kita pakai does not. Dan ditambahkan main verb. Balik ke base form juga. Jadi kembali ke bentuk dasarnya. Jadi nggak perlu pakai es lagi setelah does not. Karena es-nya atau s-nya itu sudah diwakili di does. Begitu. Do and does are called helping verbs. Jadi kalau di buku ini istilahnya adalah helping verbs ya. Jadi kata kerja bantu. Ada juga yang menyebut istilahnya dengan auxiliary. Nah, seperti ini. Ada juga yang menyebutnya seperti ini. Tapi intinya sama ya. Kata kerja bantu itu artinya sebenarnya teman-teman, kata do sama does di sini itu tidak ada artinya. Sebenarnya sih, cuman hanya untuk membantu kalimat apa yang dibutuhkan. Di sini karena negatif, kita harus pakai do. Jadi bukan do yang melakukan ya. Bukan misalnya kayak I do my homework, bukan. Jadi do dan does di sini bukan yang I do my homework. Ini do sama does-nya sebenarnya tidak ada artinya. Makanya disebut helping verbs, kata kerja bantu. Jadi dia hanya membantu untuk membentuk kalimat negatif. Karena kalau secara arti sebenarnya tidak ada artinya. Yang kita tahu pokoknya artinya negatif gitu aja. I do not drink coffee. Jadi aku tidak minum kopi. Jadi sebenarnya do-nya sendiri itu tidak ada artinya. Dia hanya membantu membentuk kalimat negatif ditambahkan not. Jadi bukan I not drink coffee. Itu tidak boleh ya. Tidak ada teman-teman. I not drink coffee. Jadi kalau kita mau pakai simple present yang bentuknya negatif, itu ya kalau nggak do not ya does not memang. Kalau do not itu kita pakainya karena subjeknya I, you, we, they. Kalau does not karena subjeknya he, she, it. Jadi hanya dua opsi ini aja, does not atau do not kalau di kalimat negatif. Nah, notice in B, in third person singular, there is no S on the main verb drink. The final S is part of the helping verbs does. Seperti yang tadi aku sampaikan sebelumnya ya. Jadi, kalau di does ini, teman-teman, setelahnya itu dia kembali ke bentuk dasar, base form lagi. Jadi nggak perlu pakai S lagi setelah kata does not. Jadi bukan drinks gitu, bukan ya. Jadi drink biasa. Makanya di sini dicontohkan she does not drinks coffee. Ini salah. Karena S atau ES-nya itu sudah diwakili di kata does-nya. Jadi kita nggak perlu pakai S lagi setelah does. Lalu berikutnya, I don't drink coffee, he doesn't drink coffee. Jadi do not itu bisa disingkat menjadi don't. Kalau does not bisa disingkat menjadi doesn't. People usually use contractions when they speak. People often use contractions when they write. Jadi dalam bentuk tulisan ataupun bicara ya, speaking ataupun writing, itu sama-sama sering digunakan don't and doesn't. Nah, jadi kalau bentuk kalimat negatif untuk simple present, untuk subjek I, you, we, they, kita pakai do not or don't. Kalau he, she, it, kita harus pakai does not atau doesn't. Semoga cukup jelas sampai di sini. Sekarang kita akan coba kerjakan latihan soalnya. Exercise 35, choose the correct verb. Jadi kita akan memilih pakai does not atau pakai do not, pakai doesn't or pakai don't. Kalau nomor 1, we itu harus pakai do ya, jadi do not. Kalau she kita pakai does not, they do not, I do not, it doesn't, does not, you do not, he doesn't, you don't, they don't, she doesn't, we don't, I don't. Nah, ini cukup simple ya teman-teman, dan ini mudah sekali. Jadi kalau Ayu Dewi pakai do not, don't. Kalau he, she, it kita pakai does not atau doesn't.
Kita lanjut. Exercise 36. Use the given words to make negative sentences. Use constructions. Jadi di sini kita harus pakai yang bentuk singkatannya ya teman-teman. Don't or doesn't. Contoh seperti di nomor 1. Ingrid doesn't like tea. I don't like tea. Jadi bentuk negatifnya itu disingkat. Bagaimana dengan nomor 3? Mary and Jim are strangers. Mary doesn't know Jim. Nah, di sini kita pakai doesn't, no. Kata kerjanya no. Number 4, I don't, karena I ya, jadi pakai don't. I don't speak French. Number 5, it's a nice day today. You don't need. Nah, karena you jadi pakai don't. Number 6, dogsnya kan banyak, berarti kita pakai don't ya. Don't live long. Number 7, a dog. Kalau a dog itu kan berarti hanya satu ya, jadi kita pakai doesn't have a long life. 8, we don't have class every day. 9, this city itu berarti tunggal ya teman-teman, jadi kita pakai doesn't have nice weather in the summer. Tapi kalau in my city kayaknya nice weather terus ya. Gak tahu kalau di city-nya teman-teman mungkin ada yang hot, ada yang chill gitu ya. Number 10, it doesn't snow in Bangkok in the winter. Yang jelas di Indonesia juga nggak ada snow. 11, it doesn't rain every day. Nah, kalau di kotaku kebetulan kadang masih sering hujan sih teman-teman. Gak tahu kalau di kotanya teman-teman masih sering hujan nggak? Kalau di kotaku cukup lumayan sering hujan ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kalau misalnya kita pakai he, she, it, jadi harus pakai doesn't. Tinggal ditambahkan kata kerjanya, balik ke base form semua ya. Terus kalau I, they, we, ya pakai don't. Cukup mudah. Kita lanjut. Alright guys, exercise 39. Use words from the box to complete the sentences. Make all of the sentences negative by using doesn't or do not. You can use constructions. Some words may be used more than one time. Jadi di sini ada beberapa kata kerja, ada 9 ya. Dan 9 kata kerja ini ada dimungkinkan dipakai lebih dari satu kali. Kalau di nomor 1, Ricardo doesn't go to school every day. Jadi pakai doesn't karena Ricardo itu he, tunggal. My roommates are from Japan. Kalau kita pakai they, berarti kan kita pakai don't ya. They don't speak Spanish. Number 3, Roberto has a beard. He doesn't. Kalau he kita pakai doesn't shave in the morning. Number 4, we blah 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 to class. We don't go to class. Ini sama kayak nomor 1. We don't go to class on Sunday. Cuma beda subjek aja ya. Number 5, Camila is healthy. She doesn't smoke cigarettes. Number 6, Nadia and Anton always have lunch at home. Berarti they don't, pakai don't ya. They don't eat in the cafeteria. 7, sometimes I don't, karena I jadi pakai don't. I don't make my homework. In the evening, I watch TV instead. Number 8, my sister likes tea, but she doesn't drink coffee. Doesn't drink. Hamid is a careful writer. He doesn't make spelling mistakes. Last one, sometimes Juliana doesn't, karena Juliana tunggal ya, put on her shoes when she goes outside. She likes to go barefoot.
Oke, seperti itu teman-teman. Jadi kita banyak latihan pakai don't sama doesn't ya. Mau pakai don't, mau pakai doesn't, setelah itu kita pakai base form. Jadi kembali ke bentuk dasar dari kata kerjanya. Jadi walaupun pakai does, kita nggak perlu pakai drinks. Jadi bukan doesn't drinks, itu salah ya. Jadi kalau sudah pakai doesn't, ya sudah cukup pakai drink. Semuanya kembali ke bentuk dasar kata kerjanya verb one aja, tanpa ada tambahan apapun. Kita lanjut. Exercise 41. Choose the correct verb. Jadi di sini kita akan memilih pakai be plus not atau do or does pakai not ya. Kalau nomor 1 pakai am not, kenapa ya? Karena late itu bukan kata kerja, dia adalah kata sifat. Bagaimana dengan nomor 2? They do not drink coffee. Pakai do not, kenapa ya? Karena drink itu kata kerja ya. Kalau kata kerja ya kita pakai do not, jadi bukan are not. Tidak boleh teman-teman. Number 3 juga sama. He does not do his homework. Jadi do itu kata kerja, kita pakai doesn't. Kalau you are not, nomor 4, karena poor itu adalah adjektif, kata sifat. Number 5, she doesn't do her homework. Sama kayak nomor 3 ya ini. Number 6, the key doesn't work. Karena work itu kan kata kerja. Number 7, it isn't in the car. In the car menunjukkan tempat, jadi kita harus pakai be ya. Number 8, I do not like vegetables. Jadi karena like kata kerja, kita pakai do not. We do not live here. Ini juga sama. Live-nya adalah kata kerja. Tapi di nomor 10 kita pakai are not. We are not citizens. Karena citizens itu kan kata benda. Jadi bukan kata kerja ya, makanya kita pakai be. Semoga cukup jelas, kita lanjut. Simple present tense, yes or no questions. Tadi sudah kalimat positif, kalimat negatif, sekarang dalam bentuk pertanyaan. Seperti apa? Seperti yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau pakai bentuk kalimat pertanyaan, kita harus pakai helping verbs juga. Di sini di contoh yang pertama, itu yang masih menggunakan do or does. Do, does plus subject plus main verb. Do I, do you, does he, does she, does it, do we, do they. Jadi mau pakai do atau does-nya berdasarkan apa? Berdasarkan subjeknya di sini ya teman-teman. Kalau I, you, they, we kita pakainya do. Kalau he, she, it kita pakai does. Jadi setelah pakai do or does, pakai subjek baru pakai main verb. Dan dalam bentuk base form atau kata kerja bentuk pertama aja, tanpa ada tambahan apapun ya. Jadi nggak boleh ditambahkan s lagi, walaupun dia subjeknya he, she, atau it. Karena SIS-nya itu sudah ada di does ini ya. Notice in C, D, and E, the main verb in the question doesn't have a final S. The final S is part of does. Jadi sekali lagi, kalau sudah di kalimat pertanyaan dan di kalimat negatif, itu tidak menggunakan verb 1S or ES. Jadi sudah diwakili di does-nya itu teman-teman. Makanya kalau does she works itu salah. Jadi harusnya does she work tanpa S gitu ya. Lalu di bagian yang kedua, di sini kita lihat nggak pakai do does tapi pakai am, are, atau is. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan subjeknya juga. Kalau I pakai am, kalau you pakai are, kalau he, she, it pakai is, kalau you, Dewi pakai are. Am I late? Are you ready? Is he a teacher? Are we early? Are they at home? Are you a student? When the main verb is a form of be, do is not used. Ya, jadi kalau main verbnya adalah be itu sendiri, ya kita nggak perlu pakai do. Jadi bukan misalnya do am I late itu salah. Jadi do sama does ini kan dipakai kalau di sini ada main verbnya ya. Tapi kalau main verb kata kerjanya utamanya sudah ada be-nya, ya kita nggak perlu pakai do does lagi ya teman-teman. Jadi kalau do you be a student, nah ini salah. Harusnya kita bilang are you a student, gitu aja. Jadi late, ready, teacher, early, home, student, ini kan bukan kata kerja ya teman-teman. Main verbnya itu sebenarnya be-nya ini sendiri. Makanya kita nggak perlu pakai do sama does lagi. Cukup pakai am atau are atau is tergantung subjeknya. Lalu bentuk pertanyaan sekarang. Jadi kalau pertanyaannya do you like fish? Short answer, yes I do atau no I don't.
Does Liam like fish? Yes, he does atau no, he doesn't. Do, don't, does, and doesn't are used in the short answers to yes or no questions in the simple present. Jadi kalau pertanyaannya do you like, ya kita jawabnya yes or no, tapi yes I do atau no I don't. Jadi bukan yes I am, itu nggak nyambung ya teman-teman. Jadi kalau kita ditanya do you like fish? Yes I am loh. Itu kan aneh gitu ya. Do you like fish? Kamu suka ikan? Yes I do. Jadi menjawabnya bukan yes I am, tapi yes I do. Karena di sini bertanyanya itu juga dengan menggunakan do. Begitu juga dengan does Liam like fish? Yes he does. Jadi bukan yes he is. Itu nggak nyambung ya teman-teman. Jadi penjawabnya juga sesuai dengan pertanyaannya. Brad does his homework. Does Brad do his homework? Note that do can also be a main verb. Ini cuma contoh aja, penekanan bahwasanya do itu juga bisa menjadi kata kerja. Makanya do itu bisa kata kerja, bisa helping verbs atau kata kerja bantu, tergantung dari kalimatnya. Seperti yang di contoh P sama Q ini ya, teman-teman. Yang di contoh P, pertama, Brad does. Does-nya itu adalah kata kerja. Emang benar-benar kata kerja, artinya melakukan. Tapi kalau yang di Q, does Brad do his homework? Does-nya di sini itu tidak sama dengan does yang ada di sini ya. Kalau di does Brad, itu dia does-nya sebagai helping verbs. Jadi sebagai kata kerja bantu aja untuk membantu membentuk kalimat pertanyaan. Sama seperti tadi, membentuk kalimat negatif. Kalau ini karena bahasnya yes or no questions, jadi untuk kalimat pertanyaan. Nah, jadi walaupun sama-sama pakai does, tapi fungsinya beda. Kalau yang di P, yang di bagian pertama, ini benar-benar sebagai kata kerja melakukan. Tapi kalau yang di sini, ini sebenarnya nggak ada artinya kan. Hanya sebagai helping verbs aja atau kata kerja bantu. Yang melakukan itu di sini do. Nah, kenapa pakai do nggak pakai does? Ya karena sudah diwakili di sini S-nya. Jadi nggak boleh pakai bentuk S lagi untuk main verb-nya. Makanya di sini nggak ada yang pakai S. Itu ya teman-teman. Semoga cukup jelas. Sekarang kita coba latihan soalnya. Exercise 44. Make questions. Choose the correct answer. Jadi buat pertanyaan dan pilihlah jawaban yang benar. Do you like tea? Yes, I do. Jadi bukan yes, I like gitu ya atau yes, I am. Itu tidak bisa ya teman-teman. Number 2. Kira-kira kalimat pertanyaan seperti apa yang bisa kita buat di sini? Karena dia Anita, jadi kita pakai does ya. Does Anita speak Italian? Italian. Jangan lupa ada tanda tanya. Nah, jawabannya apa? Yes, she does. Number 3, Thomas and Sarah. Berarti kan kita pakai do ya. Do Thomas and Sarah speak Arabic? Aku singkat ya namanya ya teman-teman. Jawabannya no, they don't. Jadi mereka tidak berbicara bahasa Arab. Number 4, karena it subjeknya jadi kita pakai does. Does it rain? Gak perlu pakai S ya. In April? Jawabannya adalah yes, it does. Number 5, karena he jadi kita pakai does ya. Does he do his homework? Apakah dia melakukan tugasnya gitu ya? Jawabannya no, he doesn't. Jadi bukan no, he doesn't do. No. Jadi no, he doesn't. Number 6. Karena you jadi pakai do. Do you do your homework? Nah, jadi walaupun di sini ada dua do, jangan bingung ya, teman-teman. Karena kalau do yang pertama ini kan helping verbs, kata kerja bantunya. Yang nggak ada artinya sih kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya ya kita mengartinya dengan apakah gitu ya. Terus kalau yang ini baru kata kerja aslinya, yaitu melakukan. Apakah kamu melakukan tugasmu gitu kan? Jawabannya no, I don't. Last one, karena they jadi kita pakai do ya. Do they have enough money? Jawabannya adalah yes, they do.
So simple. Kita lanjut. Nah, kalau ini sebenarnya aku yakin teman-teman bisa sih ya. Ini very simple ya. Exercise 47, complete each sentence with the correct form of a given verb is the full form or contractions for the negative. Kalau I ya pakai live kan, verb 1 ya. Kalau they juga sama, they live. Kalau he lives pakai S, you live without S. She lives pakai S, we live tanpa S. Kalau di sini yang pakai be, I am, they are, he is, you are, she is, we are. Kita lanjut. Nah, sekarang yang negative forms. Kita pilih salah satu ya. Aku nggak akan menuliskan semua ya, teman-teman. Jadi salah satu aja. Kalau I don't live. Kalau she doesn't live. Kalau you don't live. Nomor 11 sama 12, teman-teman kerjakan sendiri ya. I'm not here, she isn't. Karena kalau I'm not kan memang nggak bisa disingkat ya, teman-teman. Kalau you aren't here. 11 sama 12, silakan teman-teman lanjutkan sendiri. Nah, kalau bentuk pertanyaan, kita lihat subjeknya. Pakai do atau pakai does. Lalu kalau kata kerja, itu sudah pasti di sini dia pakai bentuk pertama semua. Jadi yang base form semua, karena dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi pakai do atau does. Kalau they pakai do. Kalau he pakai does. Kalau we pakai do. Kalau she pakai does. Kalau di sini yang sebelah kanan itu pakai be ya. Are they? Is he? Are we? Dan is she here? Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita akan lanjut dengan simple present tense, asking information questions with where and what. Menanyakan pertanyaan dengan menggunakan where dan what. Jadi where sama what ini kan kata tanya ya dalam bahasa Inggris. Kalau where biasanya menanyakan tentang lokasi atau tempat. Kalau what biasanya menanyakan tentang sesuatu. Nah, di sini dicontohkan where atau what. Lalu kita pakai do or does, subjeknya, lalu main verb. Kalau di sini bentuk short answer atau jawaban singkatnya. Kita lihat dulu contohnya. Do they live in Miami? Yes, they do. Atau no, they don't, gitu kan jawabannya ya. Tapi kalau kita tambahkan ada kata tanya, where do they live? Di mana mereka tinggal? Nah, berarti kan jawabannya ya harus lokasinya, tempatnya di mana? In Miami. Nah, jadi kita bisa melihat perbedaannya. Kalau do they live in Miami, apakah mereka tinggalnya di Miami? Kalau nggak yes kan, ya no. Makanya ini disebut dengan yes or no questions. Tapi kalau di sini ada tambahan menunjukkan tempat, menanyakan tempat. Where do they live in Miami? Does Juno live in Rome? Yes, she does. Or no, she doesn't. Where does Juno live in Rome? Nah, jadi menanyakan tempat ya. Kalau pakai where. Bagaimana dengan yang what? Do they need help? Yes, they do. What do they need help? Nah, does Lee need help? Yes, he does. What does Lee need help? Nah, jadi kalau what biasanya menanyakan sesuatu, kalau where itu menanyakan tempat. Di bagian yang A sama B, yes or no questions, yang B an information questions. Ya, where asks for information about a place. The form of yes or no questions and information question is the same. Ada do, does, subject plus main verb. Kalau what asks for information about a thing, jadi menanyakan informasi tentang sesuatu. Kalau where itu menanyakan informasi tentang tempat. Ya, saya rasa teman-teman pasti juga sudah cukup memahami ya. Kalau where itu mestinya juga memang tanya tempat di mana gitu kan. Kalau kita mengartikannya. Kalau what ya apa? What do they need? Apa yang mereka butuhkan gitu ya. Bantuan gitu kan. Jadi kalau misalnya
pertanyaannya yes or no questions, maka bentuk jawabannya. Kalau nggak yes ya no kan gitu ya teman-teman. Yes or no questions itu ya contoh seperti di A, C, E, sama G ini ya. Tapi kalau pertanyaan menanyakan sesuatu berkaitan dengan informasi, makanya disebut dengan information question. Ya ada kata tanyanya, apa yang mau ditanya, apakah tempat atau sesuatu gitu. Nah, sekarang kita coba latihan soalnya. Exercise 50. Number 1. Does Hannah eat lunch in the cafeteria every day? Yes, she does. Jadi kalau misalnya kalimatnya pertanyaannya pakai helping verbs langsung does or do ya. Berarti kan ini yes or no questions. Maka jawabannya pakai yes atau no. Kalau nomor 2 itu kan menanyakan informasi. Where does Hannah eat lunch every day? In the cafeteria. Karena jawabannya langsung menunjukkan lokasi. Makanya kita pakai where. Bagaimana dengan nomor 3? Karena jawabannya ini bukan yes or no, dia langsung menunjukkan sesuatu yaitu rice. Berarti kan kita pakai information questions ya, jadi bukan pakai yes or no questions. Jadi kita pakai what does, tetap ada do does-nya teman-teman. Cuman di sini karena bukan yes or no, jadi kita ada tambahan kata tanyanya what does she eat tanpa S ya, karena kan sudah ada does, jadi nggak boleh pakai S lagi. For lunch, everyday-nya tulis sendiri, kata tanya, rice. Jadi apa yang dia makan untuk makan siang? Rice, makan nasi. Number 4, at the post office. Ini juga langsung menunjukkan lokasi tempat, berarti juga bukan yes or no questions, tapi information questions. Karena tempat, jadi kita pakai where. Subjeknya kan Alfonso. Berarti where does Alfonso work? Nah, at the post office. Di mana dia bekerja? Di post office. What about number 5? Kalau jawabannya yes, he does. Berarti kan ini jelas yes or no questions ya, teman-teman. Jadi kita pakainya does. Does Alfonso work tanpa S ya. At the post office, apakah dia kerjanya di kantor pos? Jawabannya apa? Iya, yes he does. Number 6 juga sama, karena jawabannya ada yes-nya. Berarti kan ini yes or no questions ya. Jadi kita pakai do. Do you live in an apartment? Apartment. Apakah kamu tinggal di apartemen? Iya, yes, I do. Lah kalau nomor 7, karena menunjukkan tempat langsung lokasi, jawabannya in an apartment. Berarti pertanyaannya kita pakai where, karena menunjukkan tempat ya. Where do you live? Kamu tinggal di mana? I live in apartment, gitu kan. Number 8, popcorn. Ini juga langsung menunjuk ke sesuatu. Jadi ini information questions, bukan yes or no. Jadi kita pakainya what. What does, karena subjeknya Hector, itu tunggal. What does Hector like for snack? For a snack. Nah, tulisannya jelek dikit gak apa-apa ya. Nah, popcorn. Apa yang dia suka? Popcorn gitu kan. Number 9, at the University of Toronto. Kalau seperti ini kan sudah menunjukkan lokasi ya teman-teman. Jadi pertanyaannya ini juga menunjukkan lokasi where. Yang ditanya siapa? Ming, berarti dia pakai does. Where does Ming go to school? At the University of Toronto. Nah, jadi di bagian yang terakhir ini, di poin yang ke-11 ya, kita di sini simple present tense asking information questions with when and what time. Jadi ini menanyakan tentang waktu. Kalau tadi where, menanyakan tempat, sama what, menanyakan sesuatu. Dan kalau ini menanyakan informasi tentang waktu. Jadi sebenarnya kurang lebih sama sih kalau bentuk pertanyaannya atau susunan pertanyaan seperti apa. Tentu kita pakai kata tanyanya ya, question word. Mau pakai when atau what time, sama aja. Terus kita pakai do or does, itu berdasarkan apa? Berdasarkan si subjeknya ini. Kalau you ya pakai do. Kalau are you Dewi, kita pakai do. Kalau he, she, it, kita pakai
does. Lalu semuanya sudah pasti kembali ke bentuk dasar dari kata kerja. Jadi pakai go or eat. Jadi bukan eats gitu ya. Jawaban singkatnya itu langsung menunjukkan ke waktunya. At 9 o'clock, at 6 p.m. gitu ya. When and what time, ask for information about time. Lalu, what time do you usually go to class? Di sini ada tambahan usually. Biasanya, the frequency adverb usually comes immediately after the subject in the questions. Question word, do or does, subject, usually, main verb. Jadi kalau misalnya ada frequency adverb atau adverb frequency, kata keterangan yang menunjukkan frekuensi waktu, kayak di sini misalnya usually. Misalnya lagi pakai sometimes atau misalnya pakai always gitu ya, misalnya yang ada di chapter 3 juga tapi di bagian yang awal-awal ya, di part 1 kalau di video ini yang di video sebelumnya. Nah, kalau misalnya ada frequency adverb, kita bisa tuliskan setelah subjek. Seperti yang ada di sini, susunannya. Seperti apa sesuai dengan yang ada di sini. Lalu sini ada keterangannya. Where, when, what time, who, and why are examples of question words. Jadi question words itu adalah kata tanya ya teman-teman. Kalau kata tanya itu ya kayak what, kayak where, kayak when, itu kata tanya. Sekarang kita akan langsung coba latihan soalnya. Alright, exercise 55. Make questions. Kita buat pertanyaan, pakai when atau what time. Aku pakai salah satu aja ya, jadi nggak aku tulis semua. Tapi kalau teman-teman mau pakai dua-duanya, ya terserah. Seperti halnya di sini sudah diberikan contoh ya, teman-teman. Di nomor 1 sama nomor 2, pakai when atau what time. Do you eat breakfast at 7:30? When or what time do you usually eat breakfast? At 7. Mau pakai when atau what time terserah. Tapi karena aku nulis jadi aku pakai yang singkat aja ya, teman-teman. Karena di sini subjeknya I, when do you usually get up? Nah, jawabannya langsung ke waktunya. At 6:45. Pakai when lagi ya. When does, kenapa pakai does? Karena Maria. When does Maria usually get up? Nggak usah pakai S ya, teman-teman. Karena S-nya sudah diwakili di kata does. At 6:30. Number 5. Pakai when lagi. Mau pakai what time boleh ya, teman-teman. When does, karena movie itu tunggal ya. When does the movie start? Dan nggak perlu pakai S. Sekali lagi ya, jangan pakai S. At 8:15. Number 6. When, pakai do. When do you usually go to bed? Kamu biasanya tidur jam berapa? Around 11. 7. I usually eat lunch. Berarti when do you usually eat lunch? At 12:30. Itu ya. Number 8, itu nggak ada tulisannya usually ya, teman-teman. Berarti kita juga nggak perlu pakai usually gitu ya. Number 8, karena restoran itu tunggal, jadi kita pakai when does the restaurant open? Nah, nggak usah pakai S ya. Jangan lupa tidak perlu pakai S. Number 9, the train leaves. Train itu tunggal, jadi kita pakai when does the train leave. Nggak usah pakai S juga ya. Number 10 itu ada usually-nya. Aku skip ke nomor 11 aja ya. Classes begin. Classes itu kan banyak ya teman-teman kelasnya. Berarti kita pakai do ya. When do classes begin? Nah, untuk nomor 10 sampai 12 silakan teman-teman coba sendiri. Kita lanjut.
Oke, sekarang kita sampai di exercise 57. Ini nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, berdasarkan informasi yang ada di dalam keterangan di sini ya. Yang ini, Profesor Vega. Jadi teman-teman bisa buat pertanyaannya sendiri dan jawabannya juga berdasarkan pertanyaan yang ada di sini. Kita lihat contohnya aja deh di nomor 1 sama 2. Is he a physics teacher? No, he isn't. Karena dia bukan physics teacher, dia bukan guru fisika kan. Di sini itu Profesor Vega itu ngajarnya psychology ya, jadi bukan physics. And then number 2, what does he teach? Dia ngajar apa? He teaches psychology 101 and child psychology 205. Nah, jadi menjawabnya ya berdasarkan informasi yang sudah disediakan yang ada di sini. Kita coba aja beberapa nomor ya. Kita coba nomor 3. Teach his psychology 102. Kira-kira bentuk pertanyaan seperti apa yang bisa kita buat dari nomor 3 ini? Karena nggak ada what, where, dan sebagainya, berarti ini yes or no questions. Berarti kita bisa buat does he teach? Gak usah pakai S ya, teman-teman. Psychology 102. Jawabannya yes or no. Apakah dia mengajar psychology 102? Enggak ya teman-teman, tapi psychology 101 sepertinya ada di nomor 2. Jadi jawabannya no. He doesn't menjawabnya. Lalu nomor 4, karena sudah ada where, berarti kan ini menanyakan lokasi. Berarti where, karena subjeknya ini he, tunggal ya. Where does he teach? Nggak usah pakai S. Child, aku singkat psychology 205. Di mana dia mengajar psychology 205? Di mana teman-teman berdasarkan informasinya di sini ada di room 201. Jadi jawabannya at room 201 gitu ya teman-teman. Mau tambah lagi nomor 5? Oke, kita coba. Nomor 5, be he in his office every day. Kalau di sini nggak ada what time, nggak ada apa, berarti kan kita pakainya yes or no questions, karena langsung be gitu ya. Jadi kita pakai is, karena he. Is he in his office every day? Apakah dia ada di kantornya setiap hari? Apakah iya? Enggak ya, teman-teman. Karena office hour-nya dia tuh cuman Tuesday and Thursday, hari Selasa sama hari Kamis ya, yang ini ya, teman-teman. Ini kan Selasa sama Kamis ya. Berarti jawabannya no ya. No, he isn't. Nah, sesimpel itu teman-teman. Nanti sisanya ya bisa teman-teman lanjutkan sendiri ya. Ini cukup mudah kok teman-teman. Tinggal dilihat aja. Pakai ada what-nya kah atau ada where-nya kah? Kayak di nomor 8 itu ada what time ya. Nah, jadi nanti diawali dengan what time. Kalau nggak ada ya berarti yes or no questions. Kita lanjut ke latihan soal yang lain. Nah, sekarang kita akan check your knowledge. Correct the mistakes. Ini bagian paling akhir ya di chapter 3 akhirnya gitu. Apakah kita tahu mana yang salah dan kita bisa memberikan pembetulan? Seperti di nomor 1, itu Nico lives harusnya pakai S. Kenapa ya? Karena Nico tunggal. Kalau nomor 2, Lisa comes usually to class on time. Ini cuma salah posisi aja ya teman-teman. Jadi harusnya Lisa usually comes to class on time. Jadi tukeran posisi aja. Number 3, Diego use his cell phone. Ini harusnya apa? Uses, pakai S ya teman-teman. Number 4, Amira carry a notebook. Ini juga sama kayak nomor 3. Harusnya pakai SES. Kenapa? Ya karena Amira tunggal. Jadi harusnya ini carries. Ini ya. Nomor 5 juga sama. She enjoys. Harusnya ada S di sini. Enjoys her job. Number 6, Miguel don't like milk. Kok don't like ya? Padahal Miguel itu kan tunggal. Jadi harusnya pakai apa? Pakai doesn't. Doesn't like milk. He never drinks. Harus pakai S. Number 7, Tina doesn't speak without S ya. She speaks Spanish. Udah benar. You a student? Kalau informal mungkin masih bisa diterima ya. Tapi karena kita belajarnya konteksnya akademik, jadi ya harusnya kita pakai are you a student?
Nah, number 9, does your roommate sleeps with the window open? Kalau sudah pakai kalimat pertanyaan kan nggak boleh ada SIS ya di kata kerjanya. Jadi semua kembali ke main verb, semua kembali ke base verb. Jadi kata kerja dasarnya. Number 10, where your parents live. Ini cuman kurang helping verbs aja. Kita pakai do. Parents, banyak ya. Where do your parents live? 11, what time is your English class begins? Ini berbahaya ya teman-teman. Nggak boleh pakai is. Kenapa? Karena kan ini menanyakan waktu dan ada kata kerja begins. Harusnya what time does ya. Karena subjeknya your English. What time does your English class begin? Nggak usah pakai s. Karena sudah ada does. 12, Olga isn't it a call? Ini bahaya juga isn't it ya. Harusnya doesn't, karena kata kerja. Ya, doesn't need her car. She has, pakai has ya, bukan pakai have. 13, I know speak English. Harusnya apa? Tinggal tambahkan do ya. I do not speak English. 14, Omar speaks, pakai s karena Omar tunggal. Speaks English every day. Last one, do you like strong coffee? Yes, I do. Yes, I do. Nah, seperti itu teman-teman. Kayaknya udah selesai ya sampai di sini. Kalau di latihan yang lainnya silakan teman-teman coba sendiri ya. Jadi intinya di chapter 3 ini sesuai dengan judulnya using the simple present. Jadi kita sudah menggunakan simple present tense yang dipakai untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari, kebiasaan, rutinitas, jadwal-jadwal kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa pakai simple present. Nah, simple present itu pakai verb 1 atau verb 1 SIS berdasarkan subjeknya. Tapi kalau untuk kalimat pertanyaan dan kalimat negatif, kita nggak boleh pakai SIS. Jadi sudah diwakili oleh do sama does. Seperti itu teman-teman. Semoga cukup jelas sampai di sini. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik boleh tulis di kolom komentar. Thanks for watching and thanks for all of your support. Don't forget to like, share, and subscribe. See you at the next video. Bye-bye.